Ibu Guru yang menyempatkan hadir untuk hari ini. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Ogan Ilir dari SMP Negeri 4 Oratua. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada tim kami. Yang pertama itu ada Ibu Heni sebagai fasilitator. Fasilitator ini yang ketemunya itu di dunia maya, bukan di dunia nyata. Jadi dengan beliau tidak bertemu di dunia nyata, tapi bertemunya di dunia maya. Beliau dari pengawas di Musi Banyuasin, Ibu Heni. Selanjutnya yang kedua itu ada Ibu Betty Anggraini. Ibu Betty itu pengajar praktik saya yang setiap bulannya ketemu. Sudah 2 kali ketemu dengan kita di sini. Dan apabila pertemuan lokal karya di Indralaya juga bertemu dengan Ibu Betty dan teman-teman yang lain di pengajar praktik. Dan saya sendiri sebagai calon guru penggeraknya. Begitu. Lanjut. Nah, dalam hari ini saya akan memaparkan ada 6 materi. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, yang sebelumnya kita buat kesepakatan kelas, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol dan yang keenam segitiga restitusi. Selanjutnya, apa lagi aku kasih? Nah, ini kita masuk di kesepakatan diseminasi. Yang pertama itu sudah saya peserta aktif. Lanjut lagi, ada yang mengusulkan? Ada lagi kesepakatan selama kita diseminasi sama pemaparan sampai akhir. Sebelum peserta aktif kehadiran peserta dulu. Oh, sebelum peserta aktif kehadiran peserta dulu. Oke, boleh. Lengkapkan dulu ya itu ya. Boleh. Ya, nomor 1 biar, yang nomor 2 kelengkapan. Oke, kelengkapan peserta. Lanjut. Ada lagi? Oh, setuju. Kelengkapan peserta. Kita lengkapkan dulu. Setuju. Setuju. Oke. Ada lagi? Apa lagi? Tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Gimana yang lain? Boleh tidak makan? Hah? Nambah makan? Tadi makan jadi kita porsinya. Minum boleh, minum. Oh, minum boleh. Oke, setuju, minum. Oh, atau makannya makanan ringan. Mungkin permen boleh kali ya. Oke, makan dan minum ringan boleh. Tapi bukan yang diangkat ringan, bukan ya. Makan minum ringan. Oke, apa lagi? Apa tadi tadi? Ketertiban. Oke, ketertiban. Berarti tertib melaksanakannya sesuai kesepakatan. Boleh. Ketertiban. Ada lagi? Habis? Ini? Habis? Lagi? Izin keluar boleh tak? Oh, boleh keluar, tapi angkat tangan. Ya, angkat tangan, nanti supaya izinnya keluar. Oke, boleh. Angkat tangan izin keluar. Oh, angkat tangan untuk izin. Bukan keluar saja ya, izin minum boleh angkat tangan. Pokoknya izin apapun itu angkat tangan dulu boleh. Lagi? kan? Tidak boleh merokok. Nah, setuju. Setuju. Oke, Kak, cakep. Tidak boleh merokok. Asap. Polusi. Ya, itu salah satu prioritas. Ada lagi? Saya satu apa lagi? Serius santai relax. Ya, saya serius santai. Oke, ada lagi? Main HP mana? Main HP jika memang mendesak boleh angkat telepon atau apa boleh mendesak. Jika mendesak boleh. Izin dulu angkat telepon. Boleh. Oh ya, silakan kalau mengatur makan. Kalau misalkan mendesak boleh. Soalnya kan kita patokan tadi peserta aktif. Kalau main HP pasti aktif, ya kan? Ada lagi ya, ada 8 nih. Bisa boleh angkat telepon. Boleh. Lagi?
Nancy, atau yang lain? Pas. Gimana pas? Oke, saya lagi. Kesepakatan kita hari ini yang pertama peserta aktif. Kalau tentang peserta dulu, ini kayaknya sudah cukup lengkap. Makan dan minum ringan, boleh. Ketertiban, izin keluar dengan angkat tangan atau izin apapun itu dengan angkat tangan. Tidak boleh merokok, serius, santai, keadaan mendesak, boleh menggunakan HP. Oh ya, terakhir, harus bahagia. Nah, itu harus itu. Kita harus memotivasi diri sendiri. Harus bahagia, berarti wajib nih. Nanti kalaupun ada mumet-mumet, ada sesuatu hal, ada kendala sebelumnya, pokoknya harus bahagia. Ya, setuju ya? Setuju. Oke, biar ini dulu. Konsentrasi dulu. Tepuk tangan dulu ya kita. Kalau bisa kalau tepuk pagi, satu kali. Tepuk siang, 2 kali. Tepuk sore, 3 kali. Tepuk malam, zone. Karena tidak, kita tidak tepuk. Kita mulai ya. Konsentrasi. Aku konsentrasi. Konsentrasi. Woi. Pertama disiplin positif dan nilai-nilai dibagikan di pesan. Aman dibesak ke mak ini. Kina tadi. Cobalah buka. Nah, pasang-pasangan ya, pasang-pasangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di genggaman Anda, ya, dalam kepalan tangan, dan Anda perlu menjaga kepalan tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, sesuatu hal yang sangat penting di genggaman Anda. Nah, kemudian bergantian nih, teman satunya lagi, kita anggap rekan B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, marah, menggoda, menggelitik, bahkan boleh menawari uang. Saking untuk memaksa membuka kepala tangannya. Nah, kita kasih waktu 30 detik, kira-kira apa yang terjadi? Boleh temannya salah satu menjadi yang mempertahankan kepala, satunya lagi yang ingin mencoba membuka kepala tersebut. Boleh. Boleh. Boleh memaksa, boleh ngasih uang, boleh marah-marah. Terserah. Kita yang ini kan. Nah, pokoknya tugasnya seperti itu. Ya, sampai sangat berharga. Boleh dilepas. Ini ada bayi besar. Bu Sari. Iya. Saran aku ambil tadi. Itu baru Sari. Boleh, itu salah satu pendampingnya boleh. Apa gitu ya? Iya. Oh, tugasnya mempertahankan. Oke. Nah, sekarang saya minta satu pendapat dari yang memegang kepala dan yang ingin membuka. Kira-kira apa alasan Anda tetap mempertahankan itu? Pada saat kapan Anda mau membuka itu? Coba satu orang. Yang memegang kepala. Kira-kira apa alasan Anda mempertahankan kepala itu? Sini kok pasangan kepala. Hari ini maksudnya? Tahu itu buka ya. Coba, silakan. Ya, silakan Pak. Mungkin ada sesuatu yang sangat rahasia di dalam kepala itu, jadi tidak mau dibuka untuk tidak diketahui oleh yang lainnya. Gitu. Oke, bagus ya, luar biasa. Yang lain? Ada sesuatu hal yang rahasia ya, mempertahankan itu. Kalau sekarang dari posisi yang ingin membuka, apa alasan atau motivasi dengan keras untuk membuka kepala tersebut? Oke, boleh. Ingin mengetahui apa yang dirahasiakan. Penasaran, saya seperti judul lagu. Penasaran. Intinya seperti itu. Ada yang lain yang berbeda pemikirannya? Kepo, ya penasaran tadi sebenarnya kepo. Bahasa gaulnya ya, kepo. Oke, kita next coba. Nah, itu ilusi kita. Sebenarnya itu posisi kontrol kita. Kita yang memegang genggaman, kita yang mempunyai kontrol. Apakah kita mau membukanya atau tidak? Sebenarnya yang mempunyai kontrol utama itu bukan yang Genggam. tapi yang pemilik yang menggenggam itu. Apakah dia mau
Apakah dia bisa mengontrolnya? Mau tidak kontrolnya tadi karena ada uang bukan. Itu kan keinginannya si pemegang genggaman karena ia yang punya kontrol. Walaupun sekuat tenaga yang memuju dengan ngasih uang, dengan marah misalnya tadi, tapi sebenarnya sejatinya yang punya kontrol tuh si pemegang genggaman. Begitu juga siswa kita. Siswa kita memiliki kontrolnya dengan cara kita memarah, memaksa, membujuk dia untuk ini. Kalau dari dirinya tidak mau, tidak bisa kita mengontrol. Karena dirinya sendiri yang mengontrol. Nah, tugas kita adalah membuat dari dirinya sendiri untuk mengontrolnya. Nah, gitu. Ya, itu hanya ilusi saja. Ilusi guru mengontrol murid. Tapi sebenarnya bukan mengontrol, mereka sendiri mengontrol. Pada saat dia membuka itu bukan keinginan dia. Kalau dia tidak dengan senang hati, terpaksa. Ilusinya seperti itu. Itu menurut psikiater dari Dr. William Blazer. Teorinya seperti ilusi itu yang pertama. Kadang. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita menganggap efektif dengan bujukan, ayo ini lebih enak, ini. Menurut kita yang sebagai mau mengontrol diri murid kita. Sedangkan itu hanya ilusi kita saja. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, membuat anak merasa bersalah. Dan yang keempat juga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi. Sejatinya anak seperti itu. Nah, itu salah satu untuk mendisiplinkan positif, disiplin diri. Oke, lanjut next. Nah, ini ada juga kata-kata dari Stephen dan Covey. Ada bukunya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas kenyataan. Nah, jadi pola pikir kita yang berpengaruh. Nah, itu berubah. Lanjut. Nah, ini. Itu kita sering stimulus respon yang sering kita lakukan, tapi sebenarnya teori kontrol seperti itu. Kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama. Ternyata realitasnya itu kita berbeda. Ada tingkatnya masing-masing. Ada semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Uniknya kita itu. Seperti menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu kita bimbing, kita tuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Bisa kita menuntut, kami dulu seperti ini loh, kami dulu seperti ini, tidak bisa lagi untuk seperti itu, karena zamannya sudah berbeda, zaman mereka berbeda dengan zaman kita dulu. Oke, ini sampai berpikir menang atau kalah, stimulus responnya pasti ada menang atau kalah, tapi sebenarnya untuk dari kontrolnya itu model berpikirnya menang-menang. Menang di sudut pandang masing-masing itu maksudnya. Oke, lanjut. Nah, ini udah Bapak Ki Hajar Dewantara dari perspektif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Nah, itu dari luarnya, kalau kita tidak mampu. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, merdeka itu seperti apa? Next. Merdeka itu, nah itu nih, bahasa Jawa ini. Apa dia tuh? Merdeka itu jarwanya itu. Tapi untunglah ada bahasa Indonesia yang dibawa. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga syariat buat memerintah diri sendiri. Nah, perintah dari luar itu memerintah diri sendiri, merdekanya tuh. Nah, itu kata Bapak Pendidikan kita menurut Ki Hajar. Kurang tambah yang Ki Hajar saja. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Yang pendapat-pendapatnya pada tahun berapa itu? Coba yang sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini pada bukunya tahun 2013 itu cetakan kelima. Masih relevan sampai sekarang. Masih relevan sampai sekarang. Luar biasa Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, next lagi. Nah, selanjutnya tadi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu banyak. Maksudnya kata-kata
profil pelajar Pancasila. Yang sering kita dengar yang ada di kurikulum kita ada 6. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kira-kira ada yang sudah hafal belum? Oh belum, kita nyanyikan dulu. Biasa kalau nyanyi kita hafal. Kita nyanyikan dulu. Contohkan dulu ya. Kepada anak ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita coba bareng ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita coba pakai tepuk biar lebih meriah lagi nyanyinya tuh. Belajar Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini cepat hafal kalau udah nyanyi ya. Anak-anak kelas 7 tahun sudah hafal. Oke, next. Oke. Nah, ini dari IBO Primary Years Program. Banyak nih. Ini dibaca toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Oke, lanjut lagi. Ini ada dari Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini dari IHF. Lanjut lagi. Nah, kalau ini dari Lifelong Wildland and Life Skill. Ada keterampilan hidup dan ada petunjuk hidup. Untuk keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Untuk petunjuk hidupnya ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keinginan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Next. Nah, ini dari Building Moral Intelligence, Michael Korban. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Lagi. Oke, nah ini salah satu ini akan kita gunakan pada keyakinan kelas nanti. Kata-kata ini peduli, keterus terangan sampai sini. Tidak harus dihafal sebenarnya kalau misalnya bisa mengacu ke keyakinan kelas, boleh dilihat dari salah satu contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Yang pastinya yang sering kita ingat ada di profil pelajar Pancasila. Oke, next. Nah, kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Menurut Diane Gozen, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang saya tanya, yang mau hadir hari ini ke sini, tidak apa-apa kita tidak usah ambil hati, tapi tanyakan dengan diri sendiri. Yang hadir hari ini, untuk yang datang di seminasi hari ini, kira-kira motivasinya itu yang mana hari ini? Termotivasi yang mana? 1, 2, 3 atau ya enak? Dah lemak lamakan. Tidak nyamanan. Tidak lemak, tidak datang hari ini. Dah lemak lamakan, tutang dulu. Atau yang kedua, tidak datang
Kalau aku datang, udah cinta. Apa yang pujian? Mungkin yang kedua, mungkin bahkan ada yang ketiga. Aku pengen cari ilmu, yang pengen tahu apa yang disampaikan. Kira-kira, tanyakan dengan diri sendiri, 1, 2, atau 3? 3. Gak apa-apa gitu, tanya diri sendiri. 1 mana aku? 1. Dari hati. Dapat dari hati. Kira-kira motivasi Tuhan itu motivasinya apa? 1, 2, 3. 3. Apa lagi? 3. Masya Allah. Oke. Nah, motivasi 1, 2, 3. 1, 2 itu motivasi dari luar. Kalau 3 itu motivasi dari dalam. Itu yang akan kita bentuk ke anak-anak kita. Nah, itu yang kita bentuk. Termasuk datang setiap hari ke sekolah. Kira-kira motivasi anak kita tuh 1, 2, 3. Itu. Yang sulit itu untuk mencapai 3 ini. Ya. Jujur saya pada saat itu ditanya pada saat materi ini, motivasi Anda pada saat mengikuti guru penggerak 1, 2, atau 3. Sebenarnya saya pikir-pikir, saya masuk kali sama 3 motivasi. Tapi hanya kali dalam diri, memang utamanya itu 3. Saya tidak ada godaan dari orang luar, tidak ada masukan apa yang disuruh, ayo. Memang dari lubuk hati saya paling dalam pengen belok, tapi di balik motivasi ketiga itu terbesit atau terselubung motivasi yang kedua. Pengen belok dan juga pengen dipuji. Nah, manusiawi, yang nomor 2 itu manusiawi. Walaupun kita gunakan yang ketiga, yang 2 itu ada keselip itu. Tapi kita usahakan yang 3 itu dominan. Yang 3 itu dominan. Manusiawi kita ingin mendapatkan imbalan, manusiawi kita ingin mendapatkan penghargaan. Manusiawi itu, menurut saya itu seperti itu. Jadi kita berusaha untuk memotivasi anak untuk melaksanakan yang ketiga. Oke, lanjut dulu. Next, nggak apa-apa. Ini ada. Oke. Aman. Nah, ini salah satu kasus di tempat yang lain. Saya ambil kasus tentang IPA. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ini ada di murid saya, banyak. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, ternyata bukan Bu Aini ini. Pak Seno, ini kasusnya Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas, memegang ujung hidungnya. Nah, sudah terbayang kasusnya ya. IPA itu lagi tidak paham istilah itu, tidak menguasai matematika, mungkin ada gawe lain, mungkin dijelaskan di gawe lain, dan langsung mendadak. Coba IPA, kerjakan, dia gagap, malu, ditertawakan, seperti itu, dan suruh maju ke depan kelas untuk memegang hidung. Itu yang terjadi. Coba next. Kira-kira, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kalau setuju. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, dan mengapa? Yang pertama dulu, kira-kira setuju tidak dengan tindakan Pak Seno? Kalau setuju, mengapa? Setuju dengan Pak Seno? Tidak. Mengapa? Karena itu bisa Tidak setuju karena itu seolah-olah memojokkan anak tersebut, jadi mentalnya tambah down dan dipermalukan oleh teman-temannya, jadi dia tambah, kalau belajar itu tambah tidak minat, Tambah menurun down. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Yang lain? Saya atau tidak setuju, kira-kira mengapa tidak setuju? Kalau kita di posisi Pak Seno, apa yang kita lakukan? Kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno. Kira-kira kita terjadi di kelas seperti ini. Sepertinya kita pernah menemukan siswa-siswa yang seperti itu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan pada saat kita ketemu siswa yang seperti itu? Oke, boleh.
Jadi kita dekati, kita kita jelaskan di dekat dia, kita tanya, mungkin seperti itu. Jadi jangan sampai dia itu seolah terpojok kan, tanpa kita beri pendekatan seperti itu. Oke, pendekatan lebih dalam dari hati ke hati. Oh, masya Allah, bagus itu. Jadi didekati dulu. Apa masalahnya? Dia sampai menggambar-gambar dan memperhatikan itu. Bagus tuh. Yang lain gimana? Setuju dengan Ibu Yansi? Setuju. Setuju. Oke. Mantap. Nah sekarang kalau pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Apakah itu hukuman atau itu konsekuensi? Hukuman? Mengapa? Mengapa itu menyatakan hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Menyatakan itu hukuman atau konsekuensi. Intinya konsekuensi itu kita memberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya. Ya, betul. Hukuman. Jadi kira-kira kalau misalnya kita mau memberikan konsekuensi, apa konsekuensi yang tepat? Ini katanya hukuman. Ya bagus lah, dia melakukan kesalahan tidak memperhatikan, tapi disuruh tunjuk hitung. Kira-kira kalau kita kasih sanksi atau konsekuensi, apa konsekuensinya? Konsekuensi diberikan. Bisa dikasih materi tambahan dengan anak tuh bisa didekati langsung dengan kata Ibu Yansi tadi, didekati secara langsung, mungkin diberikan pengarahan yang lebih lanjut. Nah, oke, lanjut. Oke, ini salah satu konsep. Kembali dulu. Kita main games dulu. Terus dulu yuk, terus lagi. Nah, kembali dulu, kembali. Oke, ini. Ada 3 nih. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi yang satunya lagi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Nah, ada pilihan di restitusi. Nanti kita contohkan ke depan. Kalau hukuman membuat tidak nyaman murid, konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tapi itu jangka waktu pendek. Sedangkan hukuman untuk jangka waktu yang panjang, hancur berarti ihsan. Kalau konsekuensi itu jangka pendek. Tapi kalau restitusi menguatkan, lebih menguatkan lagi. Nanti kita belajar restitusi. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan seolah-olah. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Itu lebih penting. Jadi kita main dulu, silakan buka HP-nya. Boleh dibuka HP. Buka joinmyquiz.com. Nah, teh paket. Nah, bahaya itu. Balikin sini dulu buka. Masih ada dari mana? Buka di Google, ketik joinmyquiz.com. Ya. Nggak usah pakai spasi ketiknya. Join quiz.com. Kita main dulu. Ini pakai spasi ketiknya. Ketiknya udah pakai spasi. Joinmyquiz.com. Oke, nah masukkan kode ya, kodenya kita lagi. Nah ini kodenya 453716. Bukanya itu Bergabung. joinmyquiz.com tuh buka itu. Nanti ada kode, masukkan kode tuh 453716. Ya, dulu bergabung. Oke. 453116. Satu orang itu baru mulai nanti ketemukan. Ya, baru satu orang bergabung. Nama kuis. Ulang dulu, siapa ulang dulu ya? Tak jauh dari kameramen. Ulang dulu nih. Ini Pak.
Apa tuh? Bang Sari sudah, Yulis sudah. Coba dibawakan ya, belum. Dibawakan. Mulai. Oke, dulu. Tunggu dari situ mulainya. Ditunggu. Kalau semuanya sudah masuk, sudah masuk. Ini belum ya? Yulisnya belum, Mas Rohin belum. Nancy sudah masuk Nancy 4. Ya. Cok. Oke, Yunus nih. Siapa tuh? Lock stocking itu siapa tuh? Kalau salah ketik namanya kali. Jawa manis. Namanya Jawa manis. Oh yes. Menunjukkan yang nggak Jawa ya, Bu. Jawa manis. Oke, ditunggu, tenang saja. Yang bulu kan tadi. Tadi takutnya ada yang luar menyeluruh, ternyata di dalam ini lah ada Jawa manis. Mantap. Barang. Oke, coba dulu. Sebentar. Sinyal apa kamu? Kata kemanis tadi langsung ada. Google, dek baca. Kalau habis paket, ini ada itunya ditutup ya, roomnya nih. Kalau ada ini tapi nggak baca masa. Jawa manis, bau. Itu sinyal Pak, paspor. Tidak gantinya Pak. Lesti. Nah, layau di. Ada nyanyi tadi nih. Boleh kita dibawakan hadiah Bu Lesti. Siko lagi. Pak Sarin. Nah. Sudah baca? Kamu aja. Kartu gede kok. Amat. Coba dari Google biasa. Bisa dari Chrome. Coba dari Google biasa. Tadi kalau udah baca Chrome, cek Google biasa. Kode daripada nggak ganti. Biasanya kok HP ini habis gitu kan juga. Kasih malu kan ya. Salting ya itu. Kita tuh kalau susah lagi. Tidak apa-apa, boleh tampung di ini. Tidak boleh di tangannya. Pakai HP ini no. Tampung, oke. Hah? Lanjut. Oke, mulai yuk. Mulai. Beneran deh, tunggu deh. Oke, silakan jawab.
Ini Jangan ngepek ya, kalau kondisi. Nah ini. Ya soal itu hukuman atau konsekuensi. Silakan satu kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan. Ayo waktunya itu. oh ya ada waktu ya. 5, 4, 3, 2. Siapa belum jawab tuh? Itu satu orang. Tekot. Jawabannya? Jawabannya? Apa jawabannya? Konsekuensi. Hukuman. Oke, next. Itu tombol yuk. Next. Oh salah, siapa sih kok salah itu? Kanan. Oke, boleh. Si kok itu ya salah yang abang. Ya, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2. 1. Terot. Habis. Apa hukuman konsekuensi? Hukuman. Iya. Aku terakhir jawab tadi tuh. Coba apa? Menggunakan sekundari. Lewati. Oke, lanjut. Lanjut hukuman. Lari bukan itu ya. Yang tadi. Oke, lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? 11. Enggak aku. 9. Wah, ini cepat nih. Nah, lengkap. Oke. Benar. Jawabannya? Konsekuensi. Dia yang melakukan, dia yang bertanggung jawab. Lanjut. Next. Oh, ini pemimpin. Ada pakai. Oh, jangan. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oh, kalian juga satu dia. Kalau suarking, benar. Wah, udah belum menyusul. Lanjut. Go. Menggantikan kertas tugas pemak yang telah dicoret-coret. Wih lemak. Beli kan? Tenang, kalau dengerin ting, maksudnya itu suaranya. Habis air misalnya. Paling susah. Ini kecepatan juga dihitung ini. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Wah, suaranya. Oke, mantap. Kayaknya sudah ada nih. Wih, Jawa manis lagi nih. Kan di mana? Jawa manis. Lanjut. Kan sudah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Ayo, siapa satu orang tuh belum isi tuh? Yang belum isi tuh siapa tuh? Ini lagi. Pas. Nah, teng. Apa coba? Kasih kalian jawab konsekuensi. Benar itu hukuman. Masih ada 6 soal ini. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ayo, bisa dengan dulu sih. Pusing lagi barangnya ya. Yuk. Galing. Apa masih ada kesempatan? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Lincah tangannya. Tangannya lincah. Lanjut. Apa? Masih nulis pemimpin. Agak lincah tangannya nih misalnya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ada 2 orang lagi. 1 orang lagi. Yuk, siapa? Nah salah. Ya saman. Lanjut. Masih 3 soal lagi. 4 menit. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini bermain olahraga guru piket. Berarti turun tuh. Teng, kita lihat urutannya. Belum kesusul berarti. Mahasiswa kreatif. Lanjut. Terlambat saat itu pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Oke. Nah salah boleh. Tadi tinggal 2 soal lagi. Ais masih mungkin. Ayo Pak Kamai. Kita lihat yang berikutnya. Itu tunggu hadiahnya itu, bukan itu hasilnya. Aduh ini lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Khusus PJOK. Dah. Gawe itu. Apa dia? Berarti rata-rata jawab hubungan. Nah, kenapa itu konsekuensi kami lanjutkan yuk. Kenapa itu konsekuensi? Ada yang tahu? Betul, karena itu pelajaran PJOK. Oke lanjut, kita terkecoh itu. Membersihkan meja sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Inilah detik-detik terakhir yang galak menegangkan tuh yuk. Galak salah yuk. 2 orang lagi. 2 orang lagi yang belum. No TBC konsekuen. Dia lah dah. Ya asaman. Ai. Kita lihat. Gawi tuh. Hei, itu. Habis. Ini sesi. Ya, betul. Itu. Agak terbantu yuk ini ngomong di mic tuh kan. Jadi tidak perlu lagi baca kan, langsung tetetos, PC tetetos. Agak terbantu ngomong di mic tuh. Tara, kita lihat. Jeng. Set. Siapakah? Wah, bulan dulu. Woi, kapan Nancy? Kapan Nancy naik? Tidak tahu. Tapi benar tersembunyi. Oke, kita lihat. Kalau lihat peringkat terakhir. Ayo ke bawah. Oh, wajar. Bapak kan sebagai kepala sekolah. Oh, di kepala sekolah gimana? Mau ke depan sih. Depan Pak tadi. Yang ini depan Pak. Yang ini dulu. Oke. Baru sadar sarinya masih ya. Sini lah. Apa dia dulu Apa dia dulu Oh yang juara 1 dapat 1 dia bilang yang 2 dapat 2 3 dapat 3. Oke makasih Zaki. Oke lanjut. Kita kembali ke slide tadi. Itu yang paling ujung yuk diskriminasi tuh. Bukan sebenarnya. Sudah ini keluar ya. Biar itu. Oke lanjut Rizan. Keluar ya. Oke. Keluar. Selesai. Dikasih senyuman atau apa itu. Next.
Nah, dihukum oleh penghargaan itu terpukul sendiri saya pada saat materi ini. Di semester kemarin itu saya memberikan penghargaan dengan anak dan ternyata memberikan penghargaan berlebihan itu lebih parah dari hukuman. Oke, boleh silakan. Hukuman oleh penghargaan ini pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Efektif itu. Tapi kalau untuk jangka panjang, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Nah, itu yang saya lihat. Mereka fokusnya di apa yang hadiah, betul, fokusnya di hadiah. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Terlalu fokus di penghargaan itu tidak baik untuk jangka panjangnya. Tapi itu jangka pendek masih mendingan untuk penghargaan. Oke, lanjut next. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan ke suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, terfokus lagi di penghargaan sangat-sangat tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi bisa jadi itu. Karena kecewa sudah berusaha lagi. Bakal dapat itu juga tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut menunjukkan perilaku yang kita inginkan. Jadi istilahnya itu apa bahasa itu onyol, sebenarnya terus ya, pengen terus. Boleh kesepakatan kita makan minum ringan. Nanti kita tetap fokus. Oke, lanjut. Next. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini lebih parah lagi. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Betul. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Saking tingginya irinya itu yang dapat hadiah itu benci. Penghargaan merusak hubungan. Luar biasa yang penghargaan. Padahal niat kita baik. Ya, niat baik tapi belum tentu hasilnya baik. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, itu betul juga. Karena penghargaan tadi yang saya alami seperti itu. Lagi penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Pasti itu. Betul. Terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Misal di khusus saya dalam ketika saya yang sudah pernah terjadi. Yang tidak ada kan sudah pasti tidak bakal menang. Aku pasti tidak bakal dapat. Jadi sudah semakin tidak termotivasi lagi untuk belajar. Ya? Menurunkan kualitas. Nah, ini juga nih. Penghargaan menurunkan kualitas pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi. Ini suatu penelitian yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian, ada beberapa mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar itu hasil kinerja berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ada yang jadi upah tadi, pada saat ketika tidak dibayar lagi, bukan, karena harapan pertama itu bayar. Nah, itu juga. Padahal berharapnya juga seperti itu. Tapi kalau misalkan bukan anggaran, sebuah anggaran, ya lanjut. Mematikan kreativitas. Nah, ini tidak ada bagus-bagusnya itu penghargaan. Banyak yang negatif, itu jangka panjang tapi ini ya. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah visi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi dia tidak fokus, misalkan anak-anak, kalau kalian selesai, kalian bakal dapat hadiah. Fokusnya hilang, kreativitasnya hilang. Fokusnya ke penghargaan tadi. Pada saat tidak diberitahu, ya ini semaksimal mungkin sesuai kreativitasnya. Oke, lanjut. Next. Penghargaan menghukum. Ya, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking.
Itulah kenapa kita tidak ada lagi namanya ranking. Karena sejatinya anak itu ada kelebihan masing-masing. Sedangkan untuk ranking yang kita sebut itu hanya di pengetahuan kognitifnya saja. Sedangkan dia bisa lebih unggul di tempat yang lain. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Apalagi yang tidak mendapatkan ranking. Apalagi kita sebutkan ranking bawah, sangat menghukum sekali. Oke, memberi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku manusia, perilaku seseorang. Seperti kita tadi, posisinya mengendalikan. Itu sama saja jadi hukuman dan memberi penghargaan. Oke, next. Motivasi dari dalam diri, ini titik. Nah, ini juga nih, pada saat saya membaca ini kayaknya salah masuk judul. Ternyata setelah saya baca, saat seorang anak belajar untuk pertama kali mengabulkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya karena bangga dia sudah baca. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa ia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Di mana letak hukumannya? Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Memang alamiahnya dia seperti itu. Kita kasih penghargaan, hilang secara alamiah. Padahal dia kita bagus. Iya. Saya sangat terpukul pada saat materi ini. Luar biasa sekali psikiater. Ya. Tapi sebenarnya itu sebuah Motivasi sebenarnya. supaya siswa itu lebih Niatnya yang baik tadi. Betul. Kalimat terakhirnya, kita mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Pokoknya saya belajar budaya pasti itu luar biasa. Ya Bu? Gimana Bu? Adalah jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian itu, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi salah kita tunjuk penghargaan. Bukan salah Bu, secara alamiah itu menghilangkan kegembiraannya. Benar, dia pasti akan bangga, dia senang. Tapi secara alamiah itu mengambil kegembiraan yang utuh. Dia merasa itu bukan sejati murni dari pencapaiannya. Nah, karena dorongan motivasi, karena dia tadi. Seharusnya kalau dia misalnya anak mendapatkan pencapaian misalnya ini, mana tidak menunjukkan penghargaan dia itu biar dia merasa senang. Tapi jangan dulu dipuji saat itu. Bisa jadi tidak punya saat itu. Kita lihat lagi konteksnya Bu. Ini kegembiraan yang pertama kali ia temukan. Kalau misalkan kita perhatikan itu bukan yang pertama kali. Sudah kayak hasil-hasil dari hasil itu bukan yang pertama kali. Ini yang pertama kali ia capai. Ini contoh anak tadi, contohkan di anak karena pertama kali ia bisa membaca. Pertama kalinya. Tapi pada saat dia sudah bisa membaca. Tahap dulu kita pujian. Selanjutnya lagi, tahap keduanya dia lebih lancar lagi. Wah, lancar sekali, bagus. Lalu kita kasih penghargaan. Itu sudah tahapan pencapaian dia yang kedua. Yang pertama kali yang muncul itu, nah itu yang kita kakak. Gitu. Baru saya bicara kalau budak kecil dia tidak tahu, belum bisa merespon. Yang maksudnya yang bisa berdiri itu kan masih kecil untuk respon otaknya. Tapi yang membaca itu sudah mengingat apa yang dia dapatkan. Itu maksudnya sini. Itu yang pertama kalinya. Oh sudah lanjut ke restitusi. Oke, udah apa lanjut. Nah kita masuk ke restitusi. Tadi sudah hukuman, penghargaan. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan kuliahnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi menurut Gordon pada bukunya tahun 2004. Lanjut. Kopi kan. Oke, restitusi. Nah ini, sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Coba.
ketika murid Bapak Ibu melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan dilakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Atau yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kamu mengulangi lagi kesalahan ini, kemarin kamu seperti ini lagi. Nah, itu contohnya maksudnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau yang terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira Bapak Ibu akan melakukan tindakan seperti apa? Dari 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2, oke. Bapak 2, mengatakan kamu harus tahu bagaimana, oke? Yang lain? 4. Oke, yang lain? Yang lain? Ada 2 orang yang jawab. Ada 2, ada 4. Kira-kira apa? Yang sudah pernah dilakukan. Coba satu itu. 1, kesalahan kita lihat kesalahan yang baik-baik. Coba pikirkan ya, apa dia kesalahan teman? Iya, bisa jadi. Kalau saya merenungi pada saat ini, pernah saya lakukan semua ya, Pak? Itu aja. Pernah dilakukan semua, dicoba semua tuh pernah. Tapi yang paling sering. Nah, benar, yang paling sering. Yang kalau yang paling sering sesuai keadaan. Kalau lagi mau bagus, marah. Kalau lagi mau bagus, ada termikir, kenapa kamu lakukan ini? Ya, manusia aja. Yang lain? 1, 2, 3, 4, 5. 2. Tadi 4. Isari 2. Ibu ini? Oh, Isari 1. Ibu ini? Sohib? 4. Yulis? 1. Yunur? 4. Yunita? 4. Yuk, 4. Menang Pak, ini sini 4 gitu. Ini ada 4, ya, saya 4. Pak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 6. 3. Oh, 3. Aku 1. Oh, 1. Oh, tapi 3. Aku 3. Terpilih semua 1, 2, 3, 4. Oh, 5. 5. Iya, kita ada. Cuek itu. CJT. Yang lanjut, next. Next. Nah, ya tadi hukuman, konsekuensi masih masuk disiplin. Nah, restitusi itu seperti ini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi. Masih ini akhirnya masih ngawang. Iya, restitusi. Akhirnya di belakangnya kita dibahas sosial gitu. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Oke, lanjut lagi, saya baca yuk. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu sangat bagus. Nanti ibu bisa lihat sendiri dari pilihan 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Apakah masuk restitusi, apakah masih masuk sanksi, apakah masih masuk hukuman. Lanjut. Boleh yang keras. Kembali lagi. Oke. Next. Nah ini. Ya. Ini mungkin sudah tergambar atau sudah tahu apa restitusi. Tinggal prakteknya. Sama nih itu. Caranya bukan untuk menebus kesalahan, atau untuk belajar dari kesalahan, caranya menebus kesalahan, atau dari kesalahan, atau menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kembali lagi, mundur. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana kira-kira restitusi? Jangan masuk aja keluar. Belum dapat jawaban. Jawabannya ada di materi selanjutnya.
Masih dipikirkan dulu, masih tunggu. Next yuk. Gua penasaran, nggak apa-apa. Kan tadi tujuan utama mengontrol tuh gua penasaran tadi kan. Tujuan utamanya mengontrol tadi. Nah, keyakinan kelas. Kesepakatan kelas sudah saya sampaikan pada saat diseminasi speaking kemarin. Nah, ini keyakinan kelas. Beda lagi dikit. Sekarang pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawab pertanyaan ini dulu. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa alasannya ada peraturan itu? Supaya apa? Melindungi. Oke, ya itu memang peraturan. Tujuannya itu apa? Kira-kira peraturan itu tujuannya itu apa? Kebaikan si pengendara. Kebaikan si pengendara. Tidak terjadi kecelakaan. Jadi juga. Kalau dalam nilai-nilai universalnya tuh melindungi untuk keamanan ya, untuk keamanan diri. Intinya untuk keamanan, ya. Oke, untuk keamanan melindungi betul itu. Untuk yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini pada saat topik kemarin. Kira-kira apa tujuan? Melindungi juga, melindungi untuk kesehatan, ya. Betul. Melindungi juga. Itu peraturan nih. Ini peraturan. Tapi tujuan dari peraturan itu, kalau untuk pertama mungkin keamanan, untuk kedua mungkin kesehatan. Tujuannya, ya. Oke, silakan. Apakah peraturan itu ditaati? Ada ditaati dan tidak. Padahal kita tahu tujuannya. Padahal kita tahu manfaatnya. Tujuan untuk menggunakan helm itu untuk keselamatan, untuk keamanan kita. Kita tahu manfaatnya dari peraturan, tapi sekarang pertanyaan dari diri kita. Dari sebuah peraturan, mengapa kita melanggar peraturan itu? Padahal kita tahu manfaat dari peraturan itu. Tujuan dari peraturan itu. Masih bertanya-tanya? Next. Banyak yang bertanya-tanya. Next. Nah, begitu juga dengan siswa kita. Peraturan kelas itu kita yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas bersama-sama menentukan. Kenapa bersama-sama? Sekarang kontrolnya seperti ini. Kalau saya membuat aturan, saya harus melakukannya. Nah, begitu juga siswa. Kalau siswa juga diskusi menyatukan untuk keyakinan kelas atau membuat sebuah aturan, dia akan melakukannya karena dia yang membuat. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, dari peraturan menjadi rinci. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Keluarga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali. Bisa berubah-ubah itu tergantung waktu ke waktu. Oke, next. Nah, kan ya saya jawab dulu. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang tadi, yang peduli, kasih sayang, bertanggung jawab, yang pada saat nilai-nilai universal tadi ya. Kalau misalkan ada aturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang dituju? Tanggung jawab. Nah, kalau peraturannya kembalikan barang ke tempatnya. Kedisiplinan, tanggung jawab. Lagi? Oke, ini jawabannya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang dituju? Toleransi. Menghargai orang lain. Lagi? Jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Bisa jadi menghargai orang lain. Keamanan. Supaya aman. Itu nilainya, itu tujuannya itu. Bergantian atau menunggu giliran. Oke, toleransi. Sportif. Sportivitas, disiplin. Nah, yang lima, dilarang merokok. Apa tujuannya? Toleransi. 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 Next, kita lihat jawabannya. Tarang. Ini salah satunya. Yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu benar. Terjawab, saling menghormati, keamanan, saling menghormati. Rata-rata mana saling menghormati? Menghormati, kesehatan, menghormati orang lain. Rata-rata saling menghormati. Next. Oh, kembali lagi. Mundur. Nah, itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti cara membuat keyakinan kelas. Nah, kita ajak anak. Pertama kita buat apa yang pengen dia tuju di kelas.
dari peraturan itu kita ubah dari jadi kesepakatan kata-kata yang positifnya. Misalkan seperti ini. Ya, misal seperti ini, ada peraturan membuat keyakinan tidak boleh berlari di kelas atau jangan berlari di kelas. Nah, itu kalimat negatifnya kalau pakai jangan berlari di kelas. Itu kalimat negatifnya. Kalau kita ubah ke kalimat positifnya, misalkan berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan berlari maksudnya. Padahal intinya jangan berlari. Tapi kalimat jangan berlari itu yang negatif kita ubah ke berjalanlah di depan kelas. Itu di koridor di terasnya itu. Nah, seperti itu. Dari berjalanlah di depan kelas, keyakinan kelas apa yang kita lihat boleh? Nilai-nilai kebajikannya tadi, apa yang dituju? Menghargai orang lain. Apa lagi? Menghormati orang lain. Nah, keyakinan kelas itu yang kita buat, menghormati orang lain, bukan yang berjalan di depan kelas, berjalan di dalam kelas. Karena menghargai orang lain bukan itu saja, banyak yang lainnya. Jadi mencakup, tidak banyak yang kita buat di keyakinan kelas. Oke, itu keyakinan kelas. Next. Nah, sejatinya manusia itu ada 5 kebutuhan dasarnya. Itu menurut Dr. William Glasser. Ini dia beliau, yang disebut dari Glasser tadi. Ini dia beliau. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Itu kita tonton dulu bersama. Silakan dikeluarkan. Di escape. Oke, ke yang nomor, coba lihat yang dua. Bukan, yang ada 2 YouTube. Betul. Final ini. Iya, betul. Oke. Klik dibesarkan. Oke, di dulu. Disconnected. Connected. Kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya,
Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Mana ibu tadi? Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan
lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan pencarian keterangan bisa dan pengaruh dan memiliki insight. Mereka jadi kesempatan membuat pesan. Ya, mungkin kita dikontrol sistem supaya. Ada yang telah meminjam mereka tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa itu. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia
ibu dan bapak guru hebat. Oke, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi artinya itu kita harus lebih memahami lagi kebutuhan-kebutuhan dari murid kita khususnya. Oke, kembali lagi ke diseminasi. Ini ada satu kasus lagi, boleh diperhatikan, nanti kita jawab. Ya, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Next. Nah, misalkan ini jawaban Dimas, ditanya mamanya tadi, apa yang membuat kamu ingin belajar mobil? Jawaban Dimas ini kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi? Kalau misalkan jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa itu yang dibutuhkan Dimas? Kesenangan. Kembali lagi yuk, geser ke kiri. Kiri lagi. Nah ini, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan atau penguasaan. Nah, antara 5 itu. Next yuk, kembali lagi, penguasaan tadi. Nah, kira-kira aku merasa bangga dan keren. Kesenangan. Kesenangan, aku ingin merasa bangga dan keren. Kesenangan, yang lain? Kesenangan, penguasaan, rasa kasih sayang dengan kebebasan. Kebebasan, kesenangan, penguasaan, rasa kasih sayang. Tadi jawabannya? Senangan. Kesenangan. Oke, gitu. Nah, kita tes dulu. Nah, lanjut. Untuk yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Senang. Kebebasan, penguasaan, rasa kasih sayang. Bebas. Oke, boleh bebas. Ini jawabannya. Next lagi. Yuk. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Kesenangan, penguasaan, kebebasan, kasih sayang. Kesenangan. Oke. Lanjut. Menyetir mobil itu seru. Jawabannya seru menurutmu. Penguasaan. Oke, kita lihat jawabannya. Keren. Kalau aku merasa bangga dan keren, dia memang berkuasa. Karena dia ada kemampuan itu menurut dia. Kalau bisa jalan-jalan ke teman, karena dia pengen senang, tak dikasih sayangi. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku sukai, kebebasan, pengen bebas gitu. Menyetir mobil itu seru, senang karena dia senang. Nah, itu yang kebutuhan dasar manusia. Begitu juga murid kita. Next. Nah, kayak tadi dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu dunia seperti apa? Coba sekarang ada kertas. Oke sih, bagus banget. Coba next yuk. Kembali. Kembali. Oke. Nah, masing-masing saya kasih satu kertas. Boleh dibuat lingkaran. Lingkaran tersebut bisa boleh. Saya kasih kertas, buat lingkaran. Buat lingkaran. Besar boleh, kecil boleh. Lingkaran di tengah-tengah. Nah, sebelum itu saya baca dulu dunia berkualitas. Ada yang mau membacakan? Boleh? Baca? Oke, siap. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan.
bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glazer menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Nah ini untuk yang belakang. Sila, buat lingkaran. Jadi intinya dunia berkualitas itu dunia yang ada dalam pikiran kita. Ya, buat lingkaran. Next yuk. Nah, jawab pertanyaan ini di dalam lingkaran itu. Terserah, bebas tengah-tengah, acak bolak-balik boleh. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup saya? Boleh dalam lingkaran 1, 2, 3, 4, 5 terserah. Karena itu ada di dalam pikiran kita. Itulah dunia berkualitas kita yang ada dalam pikiran kita. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup saya? Siapakah orang-orang itu? Boleh ditulis. Dia acak bebas nomornya di mana? Kecil, besar, kanan, kiri, bawah. Di peta mah itu apa dalam Di lingkaran? dalam lingkaran itu. Tulisan saja. Maksudnya kan berapa persen? Pakai persen ada penting itu segala macam itu. Tulis saja di dalam lingkaran itu ada apa saja. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Nilai-nilai kebajikan tadi misalkan disiplin, apa tanggung jawab, yang menurut saya penting. Iya betul, nulisnya di dalam lingkaran. Maksudnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi disiplin, tanggung jawab, adil, prestasi, peduli. Yang penting dalam hidup Anda, yang penting dalam hidup saya apa tuh? Percaya diri, konsekuensi, apa yang lainnya. Kemudian kalau saya menjadi orang yang ideal, ini di dunia pikiran kita. Kalau saya menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling ingin saya, yang ada pada diri saya. Kalau saya sebagai orang ideal, saya akan menjadi orang yang adil. Oh itu gimana kan? Boleh maju ke depan yuk. Bapak izin ada keperluan. Apa pencapaian saya yang sangat saya banggakan? Misalkan seorang ibu-ibu, saya banggakan saya mencapai menjadi seorang ibu, misalkan saya bangga menjadi apa, enggak sama. Apalagi boleh kayak pengalaman yang luar biasa, sangat-sangat banyak. Itu dunia berkualitas. Apa pekerjaan ideal bagi saya? Saya kayaknya aku lebih cocok desainer misalkan. Ya boleh misalkan. Saya cocok dari koki. Itu kan dunia berkualitas kita. Ceritakan bagian perjalanan hidup saya di mana saya merasa itulah titik puncak hidup saya. Itu secara singkat saja ceritakan. Puncak ya, di mana merasa itulah puncak dari perjalanan hidup. Puncaknya di mana? Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup saya? Saya bermakna ketika saya sangat bermakna ketika saya dulunya dipanggil Ayu, ternyata di sekolah dipanggil Ibu sebagai ibu guru. Itulah dunia berkualitas. Silakan berkreasi Bapak Ibu. Jadi dunia berkualitas ini kita sendiri yang membentuknya. Kita yang mempunyai hak paten berwenang 100% untuk diri kita sendiri. Jangan biarkan orang lain menghasutnya. Apalagi dengan ini dua tadi. Oh, udah ada pena ngomong. Ini ada besar, ini besar. Banyak. Banyak dalam itu. Nah, buka di samping.
Cas. Di sini duduk dulu ya, saya tak tahu juga. Dia lagi akun yang belum tadi. Terkadang kita untuk memikirkan apa yang kita capai sendiri pun bingung. Ada ya kadang kita, saking fokusnya kita dengan orang lain, untuk diri sendiri kita lupa kadang. Padahal kita itu adalah orang yang hebat untuk diri kita sendiri. Titik puncak apa itu? Puncak yang ke Ceritakan perjalanan hidup di hidup Anda. titik puncak keberhasilan atau Keberhasilan. keterpurukan? Keberhasilan. Keberhasilan. Tapi bisa jadi terpurukkan kalau menemukan paling puncak. Habis baterai. Dia baterainya. Apa yang kita alami Mic. ini? Yang kita alami kan? Hidup di dunia ini. Apa yang paling bermakna? Paling berarti money, Sesuai dengan itu. duit. Dan kok itu kan hidup kita. Hidup tanpa uang. Sudah saya. Kita itu. Sudah ngumpul ya? Udah, pegang dulu. Tak apa, kalian akan di belakang layar. Umur kita ada. Baca. Seperti yang lain ya. Pada saat berbuat ini saya tuh mengeluh kebenaranku. Begitu tidak peduli saya dengan diri saya sendiri. Tidak ada jawaban benar salah. Berkualitas bagi kita. Tidak ada KKM. Tak ada KKM dengan susah. Keluar lagi dia cantik. Monthly mode. Bluetooth mode. Connected. Nah itu tanpa melihat pertanyaan, kita merenung dengan membaca acak, itu akan membuat diri kita senang sendiri membaca nama orang, perjalanan hidup, gila-gila kebajikan yang kita harapkan. Udah?
boleh kumpul jadi renungan kita. Tanpa kita sadari itu menyayangi diri kita sendiri, kita peduli dengan diri kita sendiri, kita menghargai diri kita sendiri. Apalagi pada saat kita lagi down, perlu kita buat ini, kita baca, oh masih ada orang yang peduli dengan saya. Oke, next. Gak apa-apa ya Yunita, ini gantian, di sebelahnya. Apa yang sudah berlipat berganti-ganti. Nah, kita masuk ke 5 positif kontrol, restitusi. Nah, di sini akan terbayang apa itu restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, itu manajer. Next. Ulang lagi. Oke, kita baca dulu. Ini sebagai penghukum. Contoh-contoh sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu ada penghukum. Ada kalimat-kalimat seperti ini: kamu selalu saja salah. Dan biasanya penghukum ini menggunakan nada yang tinggi. Maka yang agak melompat misalnya termasuk. Nah ini kamu termasuk. Selalu, kita sering mengatakan selalu, padahal tidak selalu nanti. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, makanya guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu sebagai hukum. Lanjut, memberi rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini agak baik, dia agak lemah lembut, tapi kata-katanya itu yang menyelekit. Ya, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut dan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, buat anak merasa bersalah, kecewa ya dengan kamu, gitu ya. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali? Atau gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu sering ya terlaku kamu. Ya benar lah, pikir kan orang tua kamu. Itu membuat rasa bersalah. Nah, posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sayanginya. Nah, itu salah satu negatif pembuat rasa bersalah. Next. Kalau teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, ini ada positif negatifnya ini. Untuk positifnya, hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, di mana teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tapi untuk negatifnya, jika guru tersebut tidak membantu, dia merasa kecewa karena dia terlalu sudah bergantung pada gurunya karena rasa teman. Nah, biasanya lebih dekat berbicaranya, lebih ramah dengan kata-kata seperti ini ya sih. Ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak semalam. Jadi tiba balik terus. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bukan dibereskan ya. Jadi dia ketergantungan merasa masalah itu diselesaikan oleh gurunya. Itu sering juga saya lakukan. Kalian lakukan. Oke, next. Sebagai pemantau, ini pemantau lumayan baik. Tapi pemantau ini lebih ke mempunyai data-data ya. Peraturannya apa? Jadi pemantau ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau sebagai peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Tapi dia ada data. Pemantau saja ada ini. Maka sekali. Sudah banyak. Dia banyak peraturannya apa? Sudah berapa? Dia kan? Sudah berapa? Itu di pemantau. Dia ada data untuk pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita sudah ada aturan. Kamu tahu berapa kali? Jadi apa konsekuensinya? Nah itu seorang pemantau. Oke lanjut. Yang terakhir itu manajer.
Manajer ini posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, bagaimana dia mencari solusi itu kan? Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menuntut murid agar dapat menemukan solusi. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Manajer ini fleksibel, bisa masuk teman atau pemantau pada saat sesuatu hal yang memungkinkan. Tuh, coba next. Nah, ini manajer. Ini kalau seorang manajer akan berkata seperti ini. Dia tidak langsung ke inti. Misalnya melakukan kesalahan. Oh, ini di endingnya nih. Apa kira-kira yang kamu yakini? Dari keyakinan keras yang sudah kita buat. Apakah kamu meyakininya? Pokoknya kita tuh memberikan pertanyaan yang mereka sendiri mencari jawabannya. Mereka sendiri melakukan kesalahan. Mereka sendiri yang mencari solusinya. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan ke situ. Oke, misalkan dia kemarin saya buat segitiga restitusi. Saya panggil 2 siswa. Saya gunakan posisi ini. Ada Ariel dan Fadila. Ariel pada saat ada kasus, menurut saya kasus yang saya angkat, Ariel tidak menggunakan sepatu pada saat senam. Itu yang kasus yang saya angkat. Kemudian Fadila marah-marah dengan emosi tinggi pada saat temannya mengatakan Musa. Itu sudah saya panggil juga. Nah, pada saat saya panggil, saya mencoba menggunakan posisi manajer. Bukan saya tanya, saya panggil, saya tanya, kenapa datang ke sini? Tahu kenapa ibu panggil di sini? Tidak tahu ya. Nah, dia langsung kasih tahu, diarahkan lagi. Kemarin itu ada jadwal senam ya? Ada, masih dia jawab. Kemungkinan April sudah menggunakan seragam lengkap? Ya, katanya. Dari atas sampai bawah, iya bu, yakin? Itu belum jawab ya bu. Udah kita tahu di nomor 1. Yakin? Ya bu, yakin bu. Dari atas sampai ke bawah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita arahkan lagi. Bukan kita yang menjawab, hanya dia yang menjawab. Udah pakai sepatu bu, dia tahu arahnya. Oke, udah pakai sepatu. Kira-kira manfaat sepatu itu apa? Untuk melindungi kaki. Kasih untuk lagi. Ada nggak pakai sepatu itu alasannya apa? Entah bu. Karena itu anak jawab. Entah bu. Nggak nyaman bu. Nggak tahu dia sendiri nggak tahu belok kan. Itu yang saya ketemu dengan Arif kemarin. Nggak tahu bu. Oke, ibu paham. Kita kasih dia tuh. Ibu maklumi. Kalau ibu di posisi Arif mungkin ibu sungkan itu pakai sepatu. Nggak nyaman. Tapi coba sekarang pikirkan. Kalau misalkan ada bening atau ada ranting-ranting, karena kaki Arif coba apa akibatnya? Luka bu, berdarah bu. Nah, sekarang saya yang rugi kalau luka. Aku bu. Nah, ini hanya solusinya. Masalahnya dia sendiri, solusinya dia sendiri menemukan. Oke, pakai luka. Nah, kira-kira untuk kedepannya ada masalah lain sehingga Ariel tidak menggunakan sepatu lagi? Tidak bu, aku pakai sepatu terus. Apakah pada saat senam saja? Tidak bu, di sekolah juga. Nah itu, jadi kita hanya mengarahkan, mengasihkan pertanyaan-pertanyaan. Dan juga jangan mengejar, ya apa masalahnya? Kita masuk ke dunianya. Ya, kalau di posisi kamu, ibu bilang seperti itu. Pada Lira juga marah-marah. Apa? Iya bu, dia mengatakan saat ini di salahku. Langsung emosi deh bu. Maka di salahku, ya itulah bukan sekali, 2 kali, tapi seringnya langsung dia emosi. Tahan dulu. Kalau ibu di posisi kamu pasti marah. Siapa sih nggak marah kalau barang-barang kita dirusak? Nanti kita aja dia, oh berarti aku yang kaca. Benar ya, yang melakukan nih untuk sementara itu. Ya, betul. Memang kalau di posisi Fadila siapa sih nggak marah? Pasti marah barang-barang kita dirusak. Nah, tapi sekarang coba, apakah itu sesuatu hal yang benar? Fadila dengan apa yang Fadila lakukan? Pasti dia masih nyangka, benar kok ini. Oke. Sekarang pada saat Fadila emosi tinggi, apakah menyakiti perasaan orang lain? Bertahap menurun emosi. Kira-kira yang telah dilakukan itu apakah sudah benar? Nggak bu, menyakiti orang. Kalau kita mengarah pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tidak usah langsung kasih tahu, mereka lihat sendiri. Nah itulah kita butuh keyakinan keras. Terakhir kita kembalikan keyakinan keras apa yang kita butuhkan? Saling menghargai orang lain bu. Bisa kan untuk ke depan seperti itu? Jadi kita langkahnya bagaimana keras. Itu sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, membuat rasa masalah yang tadi. Nah yang tadi 5 tadi itu tidak masuk ke mana coba? Yang kita pilih 5 tadi. Yang guru apa yang kamu lakukan dengan siswa itu?
Apakah mengkritik tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan tadi. Kira-kira masuk kemana? Sebagai pembuku, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kalimat-kalimat itu. Nah, pemberi pada saat materi juga saya sangat ternyata pemberi rasa bersalah itu jauh lebih mendukung daripada hukum menurut saya. Pemberi rasa bersalah itu. Ayo anak, kalau tadi ibu memarahi Pak sekolah. Pada teori kontrol Dr. William Gleiser, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan.
Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan. Ibu bapak guru hebat. Itulah segitiga restitusi. Tujuan kita sebagai manajer BS akan menjadi lebih baik lagi, terkhusus kita sebagai guru. Terima kasih untuk partisipasinya, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.